Oke. Soal yang pertama, Kepala Ruang IGD sedang merencanakan pengembangan staf melalui pelatihan selama 3 bulan untuk meningkatkan kredibilitas dan keterampilan staf yang bekerja pada IGD tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dilakukan oleh Kepala Ruangan? Apakah perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan, ataukah pengawasan? Kira-kira yang mana, Kak? Yuk, kira-kira yang mana? Dijawab di kolom komentar, mau dikasih alasan juga enggak apa-apa. Tak kasih waktu 1 menit ya. Ayo, jawaban yang mana? Ayo, jawaban yang mana? Oke, jadi kata kuncinya adalah di sini kakak ya. Jawabannya adalah staffing. Ya, betul. Pada kasus ini, kepala ruangan itu sedang berusaha untuk melakukan pengaturan ataupun kompetensi ya, ini bukan kompetisi. Kompetensi dan keterampilan staf yang ada di ruangannya dengan tujuan agar mereka itu mampu bisa bekerja secara optimal dalam melakukan pemberian asuhan keperawatan. Nah, di sini masuknya di staffing. Izin saya jelaskan, saya bukakan PPT-nya ya, Kak ya, biar nyambung. Bentar ya. Jadi fungsi dari manajerial keperawatan atau manajemen keperawatan itu ada POSAJ namanya. POSAJ itu kepanjangannya adalah dari P-nya itu planning, kemudian O-nya itu organizing, terus habis itu ada S-nya itu staffing, kemudian A-nya itu actuating, dan C-nya itu adalah controlling. Sebentar saya bukakan manajemen resumenya. Nah, di sini, bentar ya Kak. Hmm, bentar ya, bentar, bentar. Kok ada lemot sih, Re? Di mana ya dia letaknya ya? Saya sebentar nggak. Harusnya di depan sih. Oh ini, fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning itu apa sih? Planning itu adalah sebuah tindakan untuk merumuskan sebuah tujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan apa aja yang dibutuhkannya. Itu namanya planning. Nah, planning ini dalam tanda kutip dia ini merencanakan sesuatu yang sifatnya itu masih general atau masih umum. Apa aja sih yang dilakukan? Contohnya, misal kita itu sedang diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala ruangan baru di ruang, semisal ruang rawat bedah ya, habis post op kita jadi kepala ruangannya di situ. Nah, di sini kita harus membuat program kerjanya, kemudian membuat visi misi ruangannya, kemudian kalau semisal butuh moto ya motonya apa, tagline-nya apa, kemudian barang-barang yang dibutuhkan di ruangan itu. Kemudian semisal kita diminta, oh tempat tidurnya ada 50 misal di ruangan kita, ada tempat tidurnya 50, berarti kita harus merencanakan barang-barang yang melengkapi ruangan tersebut, misal mejanya, kursinya, tiang infusnya, alat-alat yang dibutuhkan, baik alat yang sekali pakai atau alat yang bisa long life, kayak gitu. Itu masuknya di planning. Bikin anggaran bulanan, itu masuknya di planning. Nah, setelah kita planning atau kita susun secara garis besarnya, kita harus rincikan kembali apa yang sudah kita susun. Nah, merincikan dari yang sudah kita rencanakan, merincikan dari yang sudah kita rencanakan, itu namanya organisasi. Jadi setelah planning ada organizing atau organisasi, di mana kita itu merincikan apa yang sudah kita kerjakan tadi, mulai dari tadi, semisal
kita diberikan 50 tempat tidur. Kemudian kita minta, bukan kita dikasihnya semisal 25 perawat, misal gitu ya. 50 tempat tidur kita dikasih 25 perawat. Nah, 25 perawat ini tugasnya apa sih? Apakah mereka semuanya itu menangani pasien ataukah ada yang bertugas menjadi seorang katim, seorang CI ataupun ada yang bagian-bagian yang lainnya. Nah, itu dirincikan di organizing. Misal dari 25 itu dibagi menjadi 3 katim, misalnya 3 katim. Kemudian ketuanya siapa katimnya, kemudian anggotanya siapa aja, job desk timnya apa, job desk anggotanya apa. Terus kalau misal ada mahasiswa praktek butuh CI, CI-nya siapa. Nah, itu kita atur di organizing. Salah satunya juga membentuk struktur organisasi tadi ya, di bawahnya kepala ruangan itu ada siapa, terus nanti muncullah foto yang ditempel di tembok itu, yang dinas itu siapa aja, pada pagi, siang, sore itu masuknya di organizing. Kemudian tadi job desk itu juga harus jelas karena agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses bekerja, itu masuknya di organizing. Setelah kita sudah dapat apa sih namanya anggota, alias kita sudah punya anggota keperawatan, kita mau ngapain? Oh, ini ruang rawat bedah. Oke, kalau ruang rawat bedah itu fokusnya adalah mempercepat proses penyembuhan setelah bedah. Semisal pasiennya ada luka ataupun ada yang lainnya itu bisa cepat sembuh ataupun mungkin progresnya itu lebih maksimal ketika dirawat di ruang bedah. Maka kompetensi apa yang harus mereka punya perawatnya itu masuknya di stepping. Jadi kita sesuaikan anggota kita kompetensinya itu sesuai dengan ruangan yang kita pegang. Kalau misal kita megangnya ruang rawat bedah ya, berarti kita harus punya kompetensi untuk rawat luka. Nah, untuk rawat luka ini mau dilatih sendiri ataupun diikutkan training keluar eksternal juga boleh gitu ya. Apakah semuanya Kak harus diikutkan? Tidak, hanya beberapa saja untuk perwakilan dan nanti teman-teman yang perwakilan ini diminta untuk menjelaskan kembali kepada anggota yang ada di ruangan yang tidak mengikuti pelatihan. Tujuannya apa? Biar sama-sama mendapatkan ilmu ya. Jadi nggak cuma 3 orang ataupun 2 orang yang dikirim itu aja yang pintar, tapi semuanya itu pintar. Itu namanya staffing alias bertujuan untuk menyetarakan kompetensi perawat yang ada di ruangan kita. Setelah kompetensinya sama semua, misal mereka udah pada bisa rawat luka nih, lalu apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya kalau memang kompetensinya sudah rata semuanya atau sudah sama sejajar, maka kita tinggal melakukan pelaksanaan asuhan keperawatannya. Nah, pada proses pelaksanaan atau actuating ini yang ditekankan adalah fungsi leader dari seorang kepala ruangan itu sangat-sangat dibutuhkan di sini. Kenapa? Karena seorang leader itu harus mampu untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam proses pengelolaan pasien atau pemberian asuhan keperawatan. Apa aja sih yang dilakukan? Contohnya tadi kalau semisal pagi ya, pas waktu morning report ataupun pas waktu operan pagi, itu kita mengarahkan, oh ini misal penggunaan sarung tangan steril itu kalau pas waktu perawatan luka itu tepatnya di sini loh. Jadi kita tunjukkan kepada anggota kita, meskipun tidak ada kesalahan ataupun meskipun tidak ada tragedi, sebagai kepala ruangan tetap harus mengingatkan hal tersebut. Terus cuci tangan dan lain-lain itu masuknya di actuating juga. Kemudian ketika ada komplain, ya kita maju sebagai seorang leader untuk menghadapi komplain tersebut. Itu fungsi actuating. Kalau misal ada pujian dari pasien, misal, "Suster, ini anggotanya pintar sekali ya, rawat lukanya bagus sekali. Saya tidak merasa kesakitan saat dirawat luka, luka saya juga cepat sembuh." Nah, kalau ada kayak, apa ya namanya, kepuasan yang muncul dari pasien kepada perawat ataupun kepada anggota kita, ya kita sebagai kepala ruangan atau sebagai leader harus fair. Fairnya gimana ya? Kita berikan apresiasi pada perawat yang mendapatkan pujian tersebut. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan motivasi kerja dia. Juga tujuannya untuk mengapresiasi agar dia itu nanti kerjanya lebih semangat lagi. Itu masuknya di activating. Nah, karena sudah dilakukan asuhan keperawatan, apakah dibiarkan seperti itu saja? Ya tentu tidak. Harus melalui proses evaluasi secara berkala. Tujuannya apa? Agar mutu dari pelayanan yang kita berikan itu tetap terjaga. Nah, evaluasi berkala ini masuknya di fungsi controlling atau fungsi pengawasan ataupun monitoring. Ngapain aja sih di fungsi controlling ini ya? Kita tuh untuk mengamati secara terus-menerus ataupun secara berkelanjutan
terkait apa sih namanya yang kita lakukan atau asuhan keperawatan yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan pada fase controlling ini ataupun pada tahap controlling, pada fungsi controlling yaitu penilaian kinerja ya teman-teman. Kalau yang kerja di rumah sakit biasanya ada tuh waktunya penilaian kinerja, biasanya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung dari SOP masing-masing rumah sakit. Kemudian ada pengendalian mutu ya, kalau misal teman-teman juga megang bagian mutu, misal mutu nyeri, kemudian resiko jatuh dan lain-lain itu kan ada semuanya ya. Jadi nggak cuma sekedar bikin laporan, tapi kita betul-betul mengendalikan apakah betul terjadi jatuh di ruangan ataupun ada nggak nyeri yang maksudnya nggak bisa tertangani, itu juga masuk di controlling. Kemudian yang terakhir itu kita lakukan supervisi. Nah, supervisi ini biasanya lebih kita cenderung tekankan kepada anggota kita yang masih baru, yang istilahnya masih baru gabung di ruangan, belum tahu apa sih namanya ritual kerjanya yang kayak gimana. Kemudian mereka juga mungkin fresh graduate yang masih takut-takut kalau melakukan tindakan, itu biasanya kita lakukan supervisi. Nah, supervisi ini apa aja? Yang supervisi itu bisa supervisi langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, supervisi yang langsung itu contohnya seperti ini. Semisal kita punya anggota baru, Kak, kamu nanti ikut kakak A ya. Jadi kakak A nanti yang ngebimbing kamu. Oke. Nah, kita sebagai kakak A yang dipasrahi atau diberikan amanah oleh kepala ruangan dengan anak baru tadi ya, kita nggak boleh ngebiarin anak baru itu cuma melihat, tapi coba, Dek, mau nyoba enggak gitu kan? Oh iya Kak, aku mau nyoba. Ya udah kamu nyoba ya. Ya udah dek kamu nyoba ya, nanti kakak yang ngeliatin, itu namanya supervisi secara langsung. Nah, nanti kalau sudah selesai dari ruangan, kalau misal ada kurang-kurangnya ataupun mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, itu namanya supervisi tidak langsung alias tidak dilakukan di tempat pasiennya, itu namanya supervisi tidak langsung. Apa tadi Kak, apa tadi singkatan cepatnya Kak? POSAJ enggak, tak tulis PESAC. POSAC, POSAC, Planning, Organizing, Staffing, Actuating, dan Controlling. Ya, itu fungsi-fungsinya, teman-teman. Jadi ingat-ingat, saya ulang sekali lagi, secara singkatnya, planning itu merencanakan secara garis besar, mulai dari membuat program kerja, jadwal dinas, anggaran, baik produk yang dibutuhkan sekali pakai ataupun yang berkelanjutan, sarana prasarana, itu masuknya planning. Setelah kita rincikan secara garis besar, bukan setelah kita rencanakan secara garis besar, maka harus kita rincikan atau kita eh, preteli satu-satu ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara organizing. Mulai kita kelompokkan, ini perawatnya ini siapa yang jadi katim, siapa yang jadi anggota, job desk-nya apa. Itu di situ, di organizing. Setelah itu, setelah sudah terbentuk, maka kita harus menyetarakan kompetensi dari anggota kita, yaitu melalui staffing. Staffing itu meningkatkan kinerja atau kompetensinya lewat pelatihan-pelatihan. Apakah harus selalu eksternal? Tidak. Staffing ini internal juga bisa dilakukan ya, yang diadakan oleh pihak rumah sakit sendiri ataupun eksternal yang ikut lembaga lain. Kemudian kalau sudah kompetensinya sudah setara, maka kita bisa lakukan asuhan keperawatannya atau kita masuk di actuating. Nah, di actuating ini adalah fase di mana fungsi seorang leader itu sangat-sangat dibutuhkan dalam memberikan motivasi, apresiasi, petunjuk, ataupun menghadapi komplain munculan, itu masuknya di actuating. Dan yang terakhir, asuhan keperawatan yang kita lakukan itu harus selalu dievaluasi dengan tujuan untuk menjaga mutunya, jangan sampai mutunya turun. Kalau bisa mutunya itu semakin bertambah semakin baik. Makanya ada fungsi yang namanya controlling, yaitu fungsi pengawasan, fungsi monitoring yang tujuannya adalah tadi untuk pengendalian mutu dan meningkatkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Itu ya, POSAC. Planning, Organizing, Staffing, Actuating, dan Controlling. Itu fungsi dari manajerial atau manajemen. Kalau ada yang mau ditanya-tanya langsung ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, karena di sini dia ini kepala ruangannya memberangkatkan orang mau untuk pelatihan selama 3 bulan, berarti masuknya di pengaturan staff atau staffing, gitu ya.
Oke, meskipun di sini kata-katanya merencanakan. Nah, merencanakan planning belum tentu. Lihat dulu konteksnya. Kalau dia merencanakan untuk memberangkatkan dia pelatihan, masuknya tetap di staffing, bukan di planning. Planning itu hanya secara garis besarnya saja. Kita lanjut nomor 2. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan stroke hemoragik. Saat ini kondisi pasien penurunan kesadaran, terpasang kateter, NGT, dan terpasang infus pada tangan kirinya. Apa tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut? Apakah partial care, minimal care, total care, intensive care, atau self care? Kira-kira yang Total mana? care. C. Total. Total care. Yuk, yang lain. Ada jawaban lain? Alasannya apa, Kak, milih total care, Kak? Soalnya di sini dijelaskan pasiennya lagi penurunan kesadaran, terpasang kateter, NGT, dan terpasang impuls otomatis. Pasien ini harus dibantu sepenuhnya gitu. Nggak bisa itu dok, Kak. Nggak bisa ibaratnya tidak bisa dia mengerjakan sendiri gitu. Apalagi dia terpasang alat-alat medis seperti kateter, NGT, tambah pula Oh, penurunan kesadaran. siap. Nah, betul ya tadi jawaban yang diberikan oleh kakak siapa itu tadi? Kak, siapa Yesi, Kak. namanya? Yesi, Oh Kak. ya, Dari Padang. oh Kak Yesi. Oke, siap Kak. Terima kasih ya jawabannya. Betul sekali jawaban dari Kak Yesi. Kalau di sini kita tinggal lihat aja. Lawang pasiennya penurunan kesadaran Kak, nggak mungkin parsial ya. Nggak mungkin apalagi minimal care, nggak mungkin. Pasti jawabannya adalah total total care. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu pembedanya selain dilihat dari penurunan kesadarannya ya Kak ya. Nah, masuk materi lagi. Biar nyambung ya. Oh, tadi ya. Maaf ya kalau ada suara-suara sound system. Jawa Timur kalau nggak sound systemnya nggak enak kayaknya ya tenaga. Nih ya. Oh, ini konflik. Oh no, sampai mana? Nggak apa. Nah, ini ya. Nih Kak. Ini tingkat ketergantungan pasien. Kata kuncinya, ini nanti boleh kalau misal teman-teman mau baca sendiri ya. Pada intinya, pasien-pasien dengan minimal care adalah pasien yang bisa melakukan tindakannya itu sendiri ataupun mandiri dan hampir tidak memerlukan bantuan sama sekali dari kita. Cuma butuh apa? Cuma butuh pengawasannya saja. Nah, yang paling bisa terlihat pasien dengan minimal care itu adalah dilihat dari kondisinya ya. Dia misal masih sadar, kemudian dia bisa melakukannya sendiri semua, dan biasanya juga dilihat apakah dia ini masuk rumah sakitnya itu alasannya apa. Kalau misal dia itu cuma mau biopsi gitu ya, itu masuknya minimal care karena dia cuma mau biopsi habis itu pulang. Jadi kayak cuma one day care tok gitu ya. Itu masuknya ke minimal care. Apakah pasien-pasien dengan minimal care ini bisa terpasang infus? Bisa. Bisa, kepasang infus tetap bisa. Cuma dia bisa melakukannya sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju juga sendiri. Intinya dia cuma butuh perawat itu buat ganti cairan infus sama ngasih obat tok. Nah, itu minimal care. Kan nggak mungkin dia mau ngasih obat sendiri ya. Itu fungsi dari, itu adalah tingkat ketergantungan minimal care. Kemudian, kalau parsial, namanya juga parsial, berarti membantu sebagian, ya. Berarti membantu sebagian itu misalnya, pasiennya ini bisa makan sendiri kok, Kak. Tapi kalau semisal untuk berjalan, ngambil makanannya, yang tempatnya agak jauh, dia nggak bisa. Berarti kita yang harus mendekatkan. Contohnya, dia ini bisa kok, Kak, apa sih namanya, cebok sendiri, ataupun pipis sendiri di dalam kamar mandi. Cuma kalau ke kamar mandi harus diantarkan, itu namanya partial care. Ya, kemudian biasanya juga di sini kepasang infus enggak ya? Kepasang. Pastinya kepasang. Nah, di sini pada pasien-pasien partial care itu biasanya ya pada kondisi yang istilahnya sakitnya tidak terlalu parah, yang cuma sedang-sedang aja. Jadi dia masih bisa melakukan kegiatannya sendiri meskipun sebagiannya tetap dibantu oleh perawat. Kemudian kalau yang total care, yang namanya total care itu paling gampang dilihatnya adalah dari penurunan kesadaran. Kalau misal pasiennya penurunan kesadaran, ya sudah pasti total care. Ataupun pasien-pasien yang
terpasang alat yang banyak sekali, itu rata-rata pasien-pasien total care. Contohnya ya NGT, ya infus, kemudian kadang-kadang dia kepasang ventilator, itu sudah pasti total care. Kemudian kalau total care itu berarti activity daily living-nya itu betul-betul tidak bisa dia lakukan sendiri, betul-betul full support dari caregiver-nya ataupun dari perawatnya, itu total care. Nah, di sini ada cara lagi untuk membedakannya, yaitu dari jam pengecekan TTV, Kak. Nah, tadi kan dari kondisinya, nah sekarang ini kalau yang versi yang ini, yang dirangkum ini, dia ini dari pengecekan TTV-nya. Untuk minimal care, kakak bisa baca di sini observasi TTV-nya setiap saat jaga saja. Berarti cukup sekali saat jaga, yaitu 8 jam sekali saja. Itu untuk minimal care. Kemudian untuk partial care, itu 2 kali atau observasi TTV-nya setiap 4 jam, itu parsial. Kemudian kalau yang total care itu dia setiap 2 jam sekali. Nah, itu kalau dilihat dari jamnya. Kalau tadi dari kondisinya teman-teman bisa bedakan. Kalau minimal hanya membutuhkan pengawasannya saja. Kalau parsial membutuhkan bantuan sebagian. Kalau total itu membutuhkan bantuan secara keseluruhan. Seperti itu. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya Kak ya. Ini nanti tak share PPT-nya di grup. Apa sih namanya di G-Drive. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Kalau di sini kan tidak disebutkan ya Kak ya, tidak disebutkan berapa jam pengecekan TTV-nya. Cuma di sini disebutkan pasiennya penurunan kesadaran, kemudian ada kateter, ada NGT, ada kepasang infus. Berarti mengarahnya kemana? Mengarahnya ke total care. Nah, pertanyaan saya, ketika dia terpasang kateter, terpasang NGT, terpasang infus, itu menurut teman-teman bisa masuk parsial nggak? Bisa masuk parsial nggak? Bisa, Kak. Dengan catatan? Pasiennya sadar. Sadar penuh. Iya, betul. Dengan catatan pasiennya sadar. Pasiennya masih bisa ngapa-ngapain sendiri meskipun terpasang alat-alat, itu dia masih bisa kehitung. Alat yang ini ya, bukan yang kayak ventilator, WSD beda lagi. Yang kayak NGT, infus kateter kan dia masih bisa beraktivitas. Itu masuknya masih bisa minimal, partial care. Tapi ini karena dia penurunan kesadaran, berarti masuknya ke total care. Gitu. Oke, good. Kita lanjut ya. Nomor 3, Kak. Pada shift pagi, ketua Kak, tim dan izin Kak, anggota berarti yang intensive care sama self care itu cuman jawaban pengecoh berarti ya? iya, betul. Sebetulnya gini, Kak, metode apa sih namanya di manajemen itu kan ada Douglas sama Gillis ya, Kak, ya yang dipakai biasanya. Nah, di sini biasanya yang kepakai untuk menentukan tingkat ketergantungan itu cuma 3. Kalau nggak salah dari Douglas, yang itu dari minimal, parsial, sama total. Kalau Gillis di atas total itu ada intensive care. Jadi dia itu lebih parah kondisinya daripada si total kalau intensive care. Cuma yang dipakai itu biasanya pakai yang Douglas saja, yang parsial, minimal sama total. Ya, jadi intensive care ini lebih lebih parah kondisinya daripada total care. Kalau self care ini lebih ringan daripada minimal care, gitu. Kalau versi Gillis, kalau versi Douglas cuma 3. Kita pakai yang Douglas, ya. Gitu. Bukan ya pengecoh sih, pengecoh, tapi itu dari teori pakar lain gitu ya. Karena kan banyak sekali pakar di keperawatan. Kita lanjut ya, Kak ya. Pada shift pagi, ketua tim dan anggota tim sedang melaksanakan timbang terima, ditemukan masalah keperawatan pada klien yang terpasang infus, di mana terdapat kemerahan pada lokasi pemasangan, infus yang terpasang sudah 3 hari. Pada saat dinner station, ketua tim mengingatkan waktu pemasangan tidak boleh lebih dari 3 hari. Disarankan untuk mengganti infus dengan yang baru agar tidak terjadi plebitis. Apakah peran ketua tim pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Motivator, koordinator, controlling, konselor, ataukah evaluator? Yang mana yuk? Ayo, yang mana yuk? Ayo, biasanya ini sering ya kepala ruangan. Infusnya udah berapa hari, Neng?
Baru 3 hari Kak. Oh, 3 hari Bu. Ya. Oh ya udah, nanti kalau udah 3 hari ganti ya, biar nggak flebitis. Sering begitu. Kira-kira itu masuknya apa Kak? Controlling. Controlling. Ayo, yakin dah controlling itu. Ada jawaban lain dah. Ayo Kak Afid. Kak Afid mana nih orangnya nih? Ayo, Controlling, Kak. alasannya apa? Oh, apa ya alasannya? Ayo, alasannya apa Kak? Ayo, jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah controlling ya. Controlling itu tadi dia mengkontrol pekerjaan anggota timnya ya. Jadi mengevaluasi, mengingatkan kembali itu masuknya di controlling. Ya karena ini kalau misal nggak diingetin ya, kadang-kadang perawat-perawat itu biarin aja. Ah, belum ada merah-merah kok. Belum ada merah-merah nggak ada bengkak nggak usah diganti gitu kan biasanya gitu. Nah kalau sesuai SOP kan penelitian yang ada memang harus 3 hari itu diganti. Tujuannya biar nggak sampai mengarah ke flebitis. Jadi jawaban yang tepat adalah controlling. Nah, untuk fungsi yang lainnya ini apa, Kak? Oh, kok fungsi peran yang lainnya ini apa? Nah, kalau yang motivator biasa ya teman-teman ya. Kalau misal kita dalam sebuah ruangan itu kan banyak-banyak banyak orang ya banyak-banyak ini banyak beda pemikiran, beda perasaan. Kadang ada yang dimarahin pasien sedikit aja langsung baper. Kadang ada yang dimarahin berkali-kali, santai aja. Nah, kadang-kadang kita sebagai kepala ruangan ya harus bisa memahami kalau misal anggota kita ini sedang down, habis dimarahin pasiennya, ya kita harus memotivasi. Kita naikkan kembali moodnya dia biar dia mau kerja lagi. Terus udah bilang biasa ya namanya perawat kalau nggak dimarahin ya nggak perawat. Itu nanti masuk di situ, itu namanya motivator. Ataupun kalau semisal ada yang ada masalah ini pengalaman sih ya. Kadang ada yang masalah rumah dibawa ke tempat kerja, akhirnya kerjanya nggak maksimal. Nah, itu salah satu fungsi dari ketua tim yang satu shift sama anggotanya ataupun kepala ruangan. Kalau ngelihat anggota kita kok murung ya ini anak ya, biasanya ceria. Kok tiba-tiba dia murung? Kenapa nih? Coba dipanggil. Kamu nggak apa-apa Tando ya. Nah, oh iya Bu, kok Ibu ngerasa kamu berubah ya? Ada yang berbeda, ada masalah? Itu nggak ada salahnya kita sebagai kepala ruangan, Katim, ataupun mungkin apa ya namanya ya, PJ ya. Kalau di ruangan tuh PJ shift itu nanya kayak gitu. Karena tujuannya ya itu tadi kita ngomong anggota kita itu motivator. Kemudian kalau koordinator itu masuknya ya kalau semisal ada ini nih Kak. Semisal ada pasien-pasien yang lagi apa sih namanya mengalami penurunan kondisi. Misal kita satu tim, terus aku lagi megang pasien anak dengan kejang gitu ya. Awalnya tuh dia di rumah nggak kejang, di rumah sakit tiba-tiba kejang. Pas aku yang megang anak baru nih misal. Nah, aku lapor dong ke Katimku, Kak, ini pasienku kejang, udah berhenti, diapain? Nah, nanti seorang ketua tim itu menjadi koordinator tuh ya itu tadi. Ya udah kamu sekarang temenin ke sana dulu, cek TTV-nya, aku hubungin dokter jaga, nanti biar ke sini sambil aku lapor ke dokter DPJP-nya, itu koordinator. Jadi yang mengkoordinasi untuk melakukan tata laksana pasien tersebut itu ketua apa? Itu peran dari ketua tim. Kemudian konselor. Nah, konselor tuh kayak tadi ya, kalau semisal eh, ini pengalaman aja yang saya omongin pas waktu jadi perawat baru ya sering nanya, Kak, ini suhunya loh, udah tak masukin obat apa sih namanya paracetamol sirup, udah 2 jam kok nggak ada perubahan, terus semakin tinggi, kira-kira diapain ya? Nah, namanya juga anak baru, tanya ke kakaknya ya, nanti kakaknya bilang, oh ya udah biarin aja suruh kompres-kompres dulu, kita observasi setengah jam lagi, kalau memang nggak ada efek, 2 jam tetap masih tinggi, nanti saya teleponkan dokter jaganya gitu. Itu namanya konselor. Jadinya kita tuh sebagai ketua tim itu bisa dijadikan tempat jujukan atau tempat bertanya adik-adiknya. Kemudian evaluator itu hampir mirip dengan controlling sih, tapi nggak ada fungsi ketua tim sebagai evaluator, yang ada itu controlling, hanya sebagai pengecoh saja. Ya motivator, koordinator, controlling, konselor. Kalau evaluator itu nggak ada gitu. Kalau controlling itu tadi ya, kayak semisal kalau kepala ruangan itu pagi ya keliling gitu ya memperkenalkan siapa yang jaga gitu sambil dilihat infusannya ada labelingnya atau enggak, kemudian gelang namanya ada atau enggak,
kamar mandinya gimana, itu kan biasanya dilakukan setiap pagi, ataupun mungkin yang ketua tim, kalau yang sore pada saat operan sore ataupun malam, itu juga bisa dilakukan, itu masuknya dikontroli. Untuk ngontrol nih, anak anak buah kita, bukan anak buah ya, terlalu terlalu senioritas. Anggota kita itu sudah benar belum kerjanya, ada yang kurang belum. Nah, itu masuknya dikontrol. Gitu ya, Kak. Oke. Kita masuk di nomor 4, ini terkait metode asuhan keperawatan. Soal nomor 4, petugas yang bertugas di ruangan bedah bertanggung jawab pada pasien untuk mengkaji kondisi kesehatannya, kebutuhan perawatan secara total dalam 24 jam secara terus-menerus, memberikan perawatan sesuai dengan rencana yang dibuat, dan mengkoordinasikan perawatan yang diberikan oleh anggota tim kesehatan yang lainnya, ya juga melakukan rujukan, memberikan askep secara individual, evaluasi saat mau pulang, itu dia menggunakan metode asuhan keperawatan apakah? Lengkap itu yang dilakuin. Kira-kira apa? Tim kasus primer, fungsional, ataukah modular? Kira-kira apa? Ayo, apa yo? Alasannya milih primer apa, Kak? Boleh. Ayo, jawabannya apa, Kak? Aku modular, Kak. Kenapa milih modular, Kakak? Boleh, alasannya apa, Kak? Monggo. Soalnya di sini kalau modular itu kan gabungan antara tim dan primer. Mm-mm. Ada ketua, ada anggota. Kalau misalnya primer, di sini petugasnya merawat secara 24 jam. Mm-mm. Habis itu di sini terlihat memberikan asuhan keperawatannya secara terus-menerus sesuai dengan jumlah dan kemampuan perawat. Maka jawabannya adalah modular. Oke, siap, Kak. Terima kasih ya, Kak. Yang jawab primer yuk. Yang jawab primer. Ayo, Kak, kita diskusi aja nih. Ayo, yang jawab primer. Ayo, ayo, yang jawab primer. Muncullah yang jawab primer. Loh, kok kono sih muncul? Ayo, pertanyaan saya. Kalau primer itu, apakah perawatnya itu mengerjakan sendiri? Mengerjakan sendiri enggak? Ya, Kak. Halo, mana ini orang-orangnya? Loh, hilang. Nih ya, jadi jawabannya adalah di sini itu lebih ke primer ya, Kak ya. Betul, primer, bukan modular. Bedanya apa, Kak? Nih, teman-teman ya. Di sini dia ini memberikan perawatan secara total dalam 24 jam secara terus-menerus. Itu memang kata-katanya memberikan perawatan secara terus-menerus dalam 24 jam. Tapi yang melakukan di metode penugasan primer itu bukan hanya perawat primer saja. Tapi perawat primer itu dibantu oleh perawat asosiat. Cuma perawat primer ini yang bertanggung jawab penuh mulai dari dia ini pasiennya datang sampai pasiennya itu pulang. Itu namanya perawat primer. Nah, izin saya bukakan materinya dulu ya. Jadi sekalian bahas. Ini cuman-
Nah, ini metode penugasan keperawatan. Kenapa, Kak? Kenapa kok menangis? Nih ya, metode fungsional yang pertama. Metode fungsional ini mungkin kalau misal Kakak pernah mengalami ya dulu kerja, jadi kita itu nggak apa-apa, Kak. Jadi kita itu lebih ke melakukan tindakan sesuai dengan job desk kita pada hari itu. Misal hari itu kita bagian apa sih namanya ngasih obat, ya sudah bertanggung jawab mulai dari oplos obat sampai semua obat pasien itu kita yang handle. Atau yang bagian rawat luka, ya udah rawat luka aja. Atau spesialis TTV ya TTV aja. Nanti yang dokumentasi siapa? Ada yang dokumentasi sendiri. Itu namanya metode fungsional. Nah, metode fungsional ini kelebihannya adalah efisiensi. Efisiensi waktu, efisiensi job desk. Jadi udah jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi nggak harus lempar-lemparan tugas dan nggak ada yang keberatan. Jadinya kan ya udah kalau kamu ngasih obat tok aja. Tensi-tensi tok aja. Kerjaannya terlihat lebih enteng. Tapi apa minusnya? Minusnya adalah perawat kita itu nggak nambah skillnya. Malah cenderung skillnya itu kurang. Kalau semisal mau di eh, bandingkan dengan ruangan yang menggunakan metode tim, critical thinking atau pola berpikir seorang perawat dengan metode fungsional, dengan seorang perawat dengan metode tim, itu akan lebih nalar atau lebih pinter perawat dengan metode tim. Kenapa? Karena dia dibiasakan untuk merawat pasiennya itu secara menyeluruh, sendirian. Dan dia ini ngomong ke ketuanya hanya ketika ada hambatan saja, ataupun mungkin ada yang ditanya. Beda lagi dengan yang fungsional. Kalau yang fungsional tuh dia nggak tahu menau terkait kondisi pasiennya. Yang penting saya ngasih obat, selesai. Dan itu saya rasakan ketika dulu profesi, sempat ada di rumah sakit besar ya, di Jakarta Selatan, menggunakan metode fungsional. Dan itu betul-betul ketika perawatnya ditanya, suster, ini hasil lab saya bagaimana? Itu dia nggak bisa jawab. Bentar ya Bu, nanti ada bagiannya sendiri yang bakalan ke sini ngasih tahu hasil labnya. Harusnya ketika kita dinyatakan seorang profesi yang profesional, hal seperti itu tuh harus sudah kita tahu. Nah, itu kalau pada perawat yang menggunakan metode tim, pasti dia sudah ngerti. Oh, ibu, oh ini diagnosanya misal diare. Oh iya, ibu ini kan diare. Kemarin kan banyak banget ya diare yang muncul, yang keluar. Terus sekarang ini lagi di terapi cairan, Bu. Kemarin hasil labnya sih memang kurang bagus, elektrolitnya rendah, dan lain-lain. Nah, itu bisa dijelaskan sama perawat yang menggunakan metode tim, karena dia tahu betul pasiennya itu kenapa. Tapi kalau metode fungsional, dia hanya sekedar ya udah ngasih obat, obatnya ini udah betul, sesuai dengan di buku obatnya ya sudah nggak tahu menau terkait perawatan yang lainnya. Itu minusnya di situ fungsional. Dan sekarang sudah mulai ditinggalkan yang fungsional ini, tapi beberapa rumah sakit besar masih ada yang menggunakannya. Kemudian menggunakan metode tim tadi. Metode tim itu namanya tim pasti ada ketua, ada anggota. Nah, ketuanya ini mengkoordinasi anggotanya dengan tujuan agar apapun yang dilakukan dari anggotanya itu bisa terkontrol dengan baik yang pertama. Kemudian ketua tim ini dijadikan tadi tempat untuk bertanya ketika membutuhkan apa ya jawaban ataupun pemecahan masalah yang mereka alami. Itu metode tim. Nah, metode tim ini hanya bertanggung jawab selama 8 jam saja, teman-teman. Tidak lebih. Beda dengan modular. Kalau modular, karena dia kombinasi antara tim dengan primer, dia itu metodenya itu bukan, dia itu satu kelompok atau satu tim, tapi bertanggung jawabnya 24 jam penuh sampai pasiennya pulang. Gitu. Nah, ini nih ya. Kelebihannya tadi, memungkinkan pelayan keperawatan menyeluruh, kemudian ada komunikasi, sehingga konflik itu mudah diatasi. Kalau kelemahannya biasanya ya, kadang-kadang gini Kak, kalau saya rasakan, kalau udah tim, itu kita sibuk ngurus pasien masing-masing. Kalau kita butuh bantuan teman tuh agak susah, itu lemahnya di situ. Misal kita lagi repot nih, apalagi ruangan anak ya, ngasih minum obat ke anak-anak itu harus butuh tenaga yang ekstra, entah meganginnya, entah gimana. Kalau semisal teman kita udah fokus ke apa sih namanya kerjaannya dia ya, kita harus mau nggak mau harus struggle sendiri gitu loh. Apalagi kalau ketua tim kita sedang ngadepin ada konsul dokter ataupun ada dokter yang visit. Nah, itu lemahnya di situ. Kemudian metode primer tadi. Metode Kak, primer berarti itu Kak ya, izin dulu Kak. Berarti ya metode tim tuh TJ-nya
sampai kita dinas, masuk dinas sampai pulang. Ya, Misalnya si betul. pagi Cuma sama 8 sampai jam 8 aja. jam. Oh gitu. Betul. Ya, betul. Itu bedanya tim sama modular, Kak. Nanti aku bahas di modular ya. Kita masuk primer dulu ya. Nah, kalau primer itu perawatnya bertanggung jawab penuh selama 24 jam. Apakah perawatnya tidak pulang? Ya pulang. Nah, kalau perawatnya pulang, siapa yang melanjutkan? Tetap perawat asosiat. Nanti kalau semisal ada perubahan kondisi atau mungkin penurunan kondisi pada pasiennya, lapornya ke siapa? Lapornya ke perawat primer. Nanti perawat primer yang lapor ke DPJP-nya atau ke dokter jaga. Seperti itu. Itu metode primer. Nah, metode primer ini perawat yang misal aku jadi perawat primer. Nah, aku dapat pasien 3. Ya, pasien 3 itu saya kelola dari mulai dia masuk, pengkajiannya, aspeknya, intervensinya itu semuanya aku yang ngerjain. Nanti yang mereka, yang shift-shift selanjutnya itu cuma meneruskan apa yang sudah saya tuliskan. Gitu. Itu metode primer. Kayak gini nih, Kak. Nih. Gambarannya gini ya, dokter kepala ruang sarana rumah sakit itu tujuannya ke perawat primer dulu. Perawat primer langsung handle ke pasien, nanti kalau semisal perawat primernya ini sudah pulang, dilanjutkan oleh perawat yang lainnya atau perawat pelaksana. Nah, pertanggungjawaban perawat pelaksananya ini, kalau semisal ada penurunan kondisi ataupun apapun yang berhubungan dengan pasien, itu nelpon ke perawat primer dulu. Gitu. Itu kalau primary nursing. Nah, ini beberapa rumah sakit sudah mulai menggunakan, tapi memang eh, menjadi seorang perawat primer itu harus punya kompetensi yang betul-betul teruji. Maksudnya orangnya kudu pinter, orangnya juga critical thinkingnya harus jalan. Kalau critical thinkingnya perawat primer ini nggak jalan, sayang gitu. Karena dia tuh dijadikan, jujukan tadi ya, dijadikan tempat untuk bertanya, konsultasi, dan lain-lain. Itu. Nah, ada beberapa juga rumah sakit yang pernah saya temui, dia itu sudah menggunakan metode modular. Ini ya, metode modular. Modular itu kombinasi antara tim dengan primer. Maksudnya kombinasinya gimana? Satu tim itu bertanggung jawab penuh mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Itu modular. Kalau menggunakan metode tim, dia hanya bertanggung jawab selama 8 jam saja atau selama satu shift saja. Seperti itu. Ya, itu bedanya modular dengan tim. Kemudian, selain itu, ada satu lagi metode yang biasanya kita gunakan, yaitu metode kasus. Biasanya metode kasus ini kita gunakan pada ruangan-ruangan khusus, misalnya ruangan isolasi, kemudian ICU, ICCU, itu menggunakan metode kasus. Kata kuncinya metode kasus ini adalah ruangan khusus. Satu. Kemudian yang kedua, perawat yang ditugaskan di metode kasus ini memberikan asuhan keperawatan secara holistik pada pasien di satu shift itu. Apakah shift selanjutnya bisa berpotensi untuk ketemu pasien ataupun perawat yang sama? Bisa saja, tapi kemungkinannya sangat kecil karena nanti kan diacak-acak ya. Nggak mungkin kalau semisal aku di ICU misal, aku pegang pasien A ikut A terus sampai dari dia datang sampai dia pulang aku megang itu terus enggak. Pasti nanti habis dari A, shift kedua aku megang yang B, terus shift selanjutnya aku megang C, D itu diputar terus. Itu menggunakan metode kasus. Jadi kecil kemungkinannya pasien itu bisa bertemu perawat yang sama dan perawat itu selama memberikan asuhan keperawatan akan melakukan pelayanan secara holistik mulai dari A sampai Z untuk pasiennya tapi dalam satu shift itu saja. Untuk selebihnya pasti beda perawat. Itu metode kasus. Nah, contohnya kalau di ruangan isolasi, isolasi apa nih? Isolasi paru. Ya sudah, dia hanya menangani pasien-pasien paru saja, tidak lebih dari itu. Itu namanya metode kasus, sesuai dengan kasusnya. Ya. Nah, ini tadi ya, kepala ruangan langsung ke staf perawat, perawat langsung ke klien. Jadi nggak ada PJ-PJ-an itu nggak ada ketua tim itu nggak ada kalau metode kasus. Kemudian modular, nih, tugas dan tanggung jawab ketua tim modular, memimpin, mendukung, dan menginstruksikan perawat non-profesional untuk melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh mulai dari mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi juga, memberikan bimbingan dan instruksi kepada perawat mater kerjanya. Kemudian anggota tim, tujuannya apa tadi? Anggota tim itu mengikuti instruksi yang diberikan oleh perawat primer. Nah, ini keuntungan sama kerugiannya. Keuntungannya, semakin pinter, anggotanya itu semakin pinter. Jadi semakin dihadapkan dengan kondisi modular seperti ini ya tadi critical thinkingnya itu akan terbangun dan dia bisa memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Kemudian biayanya efektif ya, tapi ya memang mumet awalnya tuh mumet kalau pakai modular itu.
Karena memang nggak biasa. Biasanya kita pakai tim ya. Kurang tahu kalau di rumah sakit teman-teman pakainya apa. Tapi rata-rata dan aku terakhir kemarin pakai tim. Kemudian kerugiannya nih ya, sedikit perawat register yang digunakan untuk mengatasi kondisi pasien yang tidak diharapkan. Maksudnya gini loh, standar kompetensi kita di Indonesia itu hanya sebatas di uji kompetensi nasional gitu loh. Nah, kadang-kadang kita UKOM maksudnya UKOM. Nah, kadang-kadang kita untuk mencari perawat yang betul-betul pantas ataupun betul-betul punya kompetensi yang tepat untuk menjadi seorang perawat primer itu susah ya, kayak gitu. Nah, itu kerugiannya di situ agak susah, agak tricky untuk milih perawat yang primer. Kemudian diperlukan pengalaman dan keterampilan ketua tim. Nah, nggak mungkin kalau yang dijadikan ketua tim di modular ini orang baru, anak baru paling enggak itu minimal 10-20 tahun pengalaman itu baru bisa jadi ketua primer ya apa perawat primer karena memang istilahnya gini dia itu eh perpanjangan tangan dari dokter jadi dokternya itu nanti menerima laporan dari perawat primer kayak PJ ya hampir kayak PJ kayak gitu karena dia ngatur semuanya kemudian diperlukan campuran keterampilan yang tepat intinya orangnya harus tangkas harus critical thinkingnya jalan itu untuk perawat primer di primer ataupun di modular itu ya. Nah, kata kuncinya, tak ulang sekali lagi, fungsional, menjalankan sesuai dengan fungsi, kemudian tim, itu ada ketua, ada tim yang bertanggung jawab hanya selama 8 jam saja, kemudian kalau yang kasus, itu sesuai dengan kasusnya, ataupun dia ini di ruangan-ruangan khusus, kemudian primer itu bertanggung jawab selama 24 jam penuh, kalau perawat primernya pulang dilanjutkan oleh perawat asosiat, dan yang terakhir ada modular, yaitu kombinasi antara tim dengan primer, di mana di sini itu dia satu tim itu bertanggung jawab secara menyeluruh, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang. Oke, itu ya Kak. Oke, nomor berapa tadi? Nah, lagi nih. Di sebuah ruang ICU ada penerapan model asuhan keperawatan, yaitu satu perawat bertanggung jawab terhadap satu pasien. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam memberikan tugas kepada perawat-perawat tersebut. Apakah metode penugasan di ruangan itu? Ayo, baru tak jelasin tadi. Kasus. Kasus, yakin. Yakin. Ayo, ayo ada lagi enggak jawabannya? Enggak ada, cukup. Jawabannya adalah betul, kasus. Karena dia di ruangan intensif, terus menangani satu pasien, satu perawat. Atau maksimal satu perawat, dua pasien. Ya, oke, lanjut. Soal nomor 6. Nas A merencanakan hari ini akan melakukan supervisi pada NSB terkait pendokumentasian dalam asuhan keperawatan yang diberikan terhadap klien Nyonya A. Supervisi yang dilakukan oleh NSA merupakan fungsi manajemen yang mana? Planning. Apakah? Planning. Loh, kok planning? Ayo baca lagi. Kan dia merencanakan kayak ini. Oh, kan? Nggak apa-apa, wes. Lanjut dulu. Ayo, ada yang lain nggak? Ayo, 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 ayo. Ada yang lain nggak? Ayo, ada yang lain nggak? Mana nih orang-orang ngerek? Ayo, Kak. Loh, controlling.
Ayo, yang mana? Ayo. Controlling ya, jawabannya adalah controlling. Kak, jangan tertipu dengan kata kuncinya merencanakan ya. Jangan mentang-mentang merencanakan langsung planning. No, ya. Lihat kontennya. Dia merencanakan apa? Oh, merencanakan untuk melakukan supervisi. Berarti masuknya di controlling. Gitu. Oke. Jadi jangan fokus di kata-kata perencanaannya, tapi fokus dari kontennya ini dia mau ngapain sih, gitu kan Kak. Jadi jawaban yang tepat adalah controlling. Tak ulang sekali lagi, planning itu merencanakan hal-hal besar. Contoh tadi anggaran ruangan, barang-barang disposable, sarana prasarana itu masuknya di situ. Kemudian organizing itu merincikan kayak job desk-nya apa, struktur organisasinya apa, itu masuk di situ. Kemudian habis itu kita harus apa sih namanya staffing. Nah, staffing ini adalah menyetarakan kemampuan anggota kita ya. Nah, staffing ini fungsinya itu adalah menyetarakan kemampuan anggota kita. Kemudian ada actuating, itu pelaksanaan dalam memberikan asuhan keperawatan. Kita harus menjadi seorang leader yang baik. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu evaluasi terkait mutu pelayanan yang sudah kita berikan, bisa lewat penilaian kinerja, kemudian pemantauan mutu, ataupun juga bisa lewat supervisi. Gitu. Oke. Nomor 7. Kepala ruang unit stroke akan memberikan pengarahan kepada para perawat pelaksana tentang pembagian tugas, peraturan, dan kebijakan rumah sakit yang mengalami pembaruan serta menjelaskan standar asuhan keperawatan pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Apa model komunikasi yang dilakukan oleh kepala ruangan? Kira-kira apa? Yuk, jawabannya yang apa yuk? Mm-mm. Ayo, jawabannya apa yuk? Yuk, jawabannya apa, Kak? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Ayo, Kak, tulis di kolom komentar, Kak. Ayo, jawabannya adalah B, vertikal ke bawah. Ya, maksudnya apa, Kak? Vertikal ke bawah itu dari kepala ruangan ke anggotanya. Ya, kepala ruangan ke anggotanya itu berarti kepala ruangannya itu vertikal, bawahnya itu anggotanya. Kemudian kalau vertikal ke atas itu kepala ruang dengan pihak manajemen keperawatan ataupun pihak dari direktur pelayanan itu masuknya kepala vertikal ke atas. Kemudian kalau semisal dengan teman kerja, semisal dengan sesama perawat, apoteker, kemudian ahli gizi itu berarti horizontal, Kak. Horizontal itu berarti sesama ya, sejajar, nggak ada naik. Dengan teman-teman sejawat itu horizontal komunikasinya. Kalau dari kita ke atasan itu vertikal. Nih, kan horizontal itu dari sesama sejawat, perawat dengan perawat atau perawat dengan anggota yang lainnya itu horizontal.
Kalau semisal dari anggota mau ngobrol ke atasan, itu berarti komunikasinya vertikal. Vertikal ke atas. No, vertikal tok Kak, vertikal aja. Oh, Dari anggota kepada kepala ruangan itu vertikal. Nah, kalau vertikal ke atas itu posisinya kepala ruangan ke atasnya lagi, entah ke dirut pelayanan atau yang punya rumah sakit, itu gitu. Itu vertikal ke atas. Kalau vertikal ke bawah, kepala ruangan ke kita. Gitu. Saya tak coret-coret deh. Pulpennya mana ya? Tuh, aku kehilangan pulpenku lagi. Tak ulang sekali lagi aja ya. Vertikal ke atas itu kepala ruangan, ke atasan, ke dirut pelayanan, atau mungkin ke yang punya rumah sakit, direktur rumah sakit. oke, Kalau manajemen ya, Kak. ya ke manajemen, kalau vertikal ke bawah itu dari kepala ruangan ke anggotanya. Kemudian kalau kita ke kepala ruangan itu vertikal. Kalau kita dengan teman sejawat itu horizontal. Gitu ya. Oke. Nah, lagi nih. Saat pergantian shift perawat, Peter mengingatkan kepada perawat X bahwa Tuan Y jam 8 akan dilakukan perawatan luka. Apakah model komunikasi yang dilakukan pada perawat tersebut ke atas, ke bawah, vertikal, diagonal, ataukah horizontal? Kira-kira yang mana? Kita sesama tadi apa, Kak? Horizontal. Horizontal. Good. Betul. Karena sesama sejawat itu horizontal. Kak, tanya satu, Kak. Misalnya dari pelaksana ke dokter tetap horizontal. Horizontal, Kak. Karena kita kan sama, Kak, sejawat. Iya, oke, sip. Sian, Kecuali Mas. kecuali dokternya jadi ini ya, dirut pelayanan ya, beda lagi. Ya. Kalau semisal sesama pemberi asuhan keperawatan sama aja Kak, horizontal ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9, di ruang rawat Aster terdapat 2 kelas perawatan, yaitu kelas 1, 2. 1 dan 2. Saat dinas pagi, ada 2 pasien yang sedang membutuhkan bantuan perawat Toni. Cairan infus kedua pasien habis, perawat Toni mengganti cairan kedua pasien tersebut. Namun, saat perawat Toni mengganti cairan infus, pasien yang berada di kelas 2, dia tampak tidak ramah dan cemberut. Sedangkan pelayanan yang diberikannya kepada pasien di kelas 1 ramah dan tersenyum. Ini prinsip etik apa yang dilanggar? Justice. Adil. Justice. Ayo, ada yang lain? Yang E. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah E ya. Di sini itu dia harusnya meskipun dengan perawat yang kelas 1, sorry, di ruangan kelas 1 ataupun ruangan kelas 2 harus tetap adil ya. Nggak boleh yang satu cemberut, satu enggak. Harus sama. Berarti tadi dia melanggar prinsip etiknya yaitu justice. Nah, di sini izin saya menjabarkan sedikit terkait prinsip etiknya, ada non-malefisien. Non-malefisien itu apa sih, Kak? Non-malefisien itu adalah sebuah prinsip etik yang menekankan bahwa mereka ini memberikan asuhan keperawatan tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi cedera ataupun kerusakan atau kerugian dari pasien. Itu non-malefisien. Kemudian ada confidentiality. Nah, confidentiality itu menjaga sebuah rahasia. Contohnya, semisal pasiennya bilang, suster, saya minta tolong kondisi saya ini jangan diceritain ke siapa-siapa ya. Itu namanya confidentiality. Tapi kalau semisal teman-teman diminta seperti itu, terus teman-teman ada interaksi, maksudnya ada komitmen yang bilang, oh iya Pak, tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Itu berarti sudah bukan confidentiality lagi kakak-kakak, tapi masuknya ke fidelity alias komitmen atau tepat janji. Ya, beda lagi urusannya. Kemudian ada beneficien. Nah, bedanya apa sama non-malefisien? Mereka berdua ini sebetulnya sama, ya, sama-sama memberikan asuhan keperawatan yang terbaik. Cuma kalau non-malefisien ini asuhan keperawatannya ini difokuskan untuk mencegah agar tidak terjadi cedera. Kalau yang beneficien itu fokusnya hanya memberikan asuhan keperawatan terbaik saja, tanpa ada unsur mencegah untuk tidak terjadi cedera. Bedanya di situ.
Contohnya normal efisien itu contohnya gini, masang bed rail biar pasiennya tidak jatuh. Terus kita berikan pencahayaan yang baik biar pasien-pasien lansia ini tidak jatuh, tidak kepleset di kamar mandi. Itu normal efisien. Kalau yang beneficient itu contohnya banyak sekali, edukasi, kemudian semisal kita bantu nyuapin makan, bantu nyebokin, hal-hal kecil yang biasa kita lakukan itu beneficient semuanya. Kemudian kalau autonomi itu adalah menghargai hak pasien, di mana pasien itu punya hak untuk menentukan apakah dia ini mau untuk dilakukan tindakan atau tidak. Itu autonomi. Terus ada accountability. Nah, accountability itu apa? Accountability itu adalah prinsip etik yang menyatakan bahwa seorang perawat ini harus bertindak sesuai dengan SOP yang ada atau sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh keperawatan atau PPNI. Itu namanya accountability. Contohnya, contoh kasusnya, kalau misal kita lagi masang infus, harusnya pakai sarung tangan nggak? Pakai. Karena kita buru-buru, nggak sempat ngambil sarung tangan, anaknya ini juga udah lemas, misal pasiennya anak, kita langsung aja nih, langsung masang infus nggak pakai sarung tangan. Nah, itu namanya melanggar prinsip etiknya, yaitu accountability, atau bekerja tidak sesuai dengan SOP. Gitu. Ya. Nomor 10, perhitungan bor. Ada lagi Di tinggal Kak Veracity. Oh iya, veracity. Veracity itu berkata jujur. Veracity berkata jujur itu contohnya kalau semisal ada pasiennya habis cek lab, dia nanya kondisi saya gimana hasil labnya. Ya kita katakan sesuai dengan apa yang terjadi. Itu veracity. Ya alias kejujuran lah, menjunjung tinggi kejujuran. Lanjut ya, nomor 10. Di ruang penyakit dalam Rumah Sakit M, jumlah pasien yang dirawat tanggal 1 itu 97, tanggal 2 98, tanggal 3 100, tanggal 4-nya 89. Maka jumlah hari perawatan tanggal 1 sampai tanggal 4 itu 384 selama 4 hari. Jumlah tempat tidurnya 200. Kira-kira bornya berapa? Yuk, bornya berapa? Apa rumusnya Kakak? Gak apa rumusnya, gak apa-apa. Yuk, yang lain ada yang hafal nggak? Ayo, ada yang hafal nggak? Jawabannya adalah, nah ini caranya untuk mengetahui bor itu kita lihat dari jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Yang dulu, yang dulu. Jumlah hari perawatannya tadi 384. Kok bisa 384 ini, Kak? Dari tanggal 1 di total sampai tanggal 4 itu totalnya 384. Kemudian jumlah tempat tidurnya tadi 200. Jumlah hari perawatannya dalam satu periode dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu hitungannya 4 hari. Maka 384 dibagi 200 dikali 4 dikali 100%. 384 dibagi 800 ya, 200 kali 4 kan 800. Terus nanti hasilnya tinggal dikalikan 100%, jawabannya adalah 48%. Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti untuk bor? Berarti kalau misalnya dia belum dijumlah, kita jumlah sendiri berarti ya? Untuk Ya, betul Kak. perawatan. Kalau semisal belum dijumlahin ya jumlah sendiri ya. Kalau belum dijumlahin, tapi kalau sudah dijumlahkan ya tinggal ngitung aja Kak. Gitu. Ya, tinggal masukin ya berarti ya. Betul, tinggal rumusnya aja dihafalin. Sudah? Paham ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut Kak. Nomor 11. Di sebuah ruangan anak, lamanya satu orang pasien dirawat setelah pasien tersebut keluar hidup, pulang atas izin dokter, pulang paksa, melarikan diri, ataupun dirujuk, ataupun meninggal. Pada tanggal 4 September ini ada 5 orang yang pulang. Saat yang A itu dirawat 4 hari, B 2 hari, C itu 10 hari, D 3 hari, E 6 hari. Jumlahnya kalau di total semuanya itu 25 hari. Pasien yang pulang ada 5 orang. Nah, kira-kira alos itu average length of stay atau kira-kira rata-ratanya berapa lama sih mereka itu 5 ini hari. 5 hari. Ya, Ya. coba kita tunggu yang lainnya yuk. Ada yang lain? Ditanyanya ini rata-rata dia dirawatnya berapa hari sih? Semuanya ya di rata-rata alos itu. Aflos atau alos sama aja.
Oke, jadi caranya untuk menghitung alos atau aflos sama aja, itu jumlah lama dirawat. Tadi sistemnya sama, Kak. Kalau belum dijumlahkan, ya jumlahkan sendiri, dibagi jumlah pasien yang keluar dalam kondisi hidup ataupun mati. Tadi jumlah lama dirawatnya itu 25, pasien yang keluar juga 5. Maka tinggal dibagi aja, 25 bagi 5, jawabannya adalah 5 hari. Tidak. Jawabannya adalah 5 hari ya, Kak ya. Jumlah lama dirawat dibagi pasien keluar, 25 bagi 5, jawabannya ya 5 hari. Oke, itu aflos ataupun alos sama aja rumusnya. Kalau manajemen itu rumusnya nggak terlalu ribet sih, Kak. Kecuali kalau disuruh ngitung kebutuhan tenaga perawat ya, pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, malam itu susah. Kalau yang gini-gini nggak. Kayaknya nggak sampai keluar sampai ke situnya sih. Cuma hal-hal yang kecil-kecil gini aja. Kita lanjut nomor 12. Sekarang BTO yang ditanyakan. BTO itu bed turnover. Di sebuah ruang anak rumah sakit H, pasien keluar dalam kondisi hidup dan meninggal ada 5, jumlah tempat tidurnya 200, berapa BTO-nya? Yuk, ada yang tahu rumusnya? BTO-nya berapa? Rumusnya apa BTO-nya yuk? Ya, Bu. Ayo, ada yang tahu caranya, Kak? Caranya BTO itu adalah nih, BTO adalah angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu periode. BTO rumusnya adalah jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia. Tadi jumlah pasien keluarnya itu adalah 5, kemudian tempat tidurnya ada 200, maka tinggal dibagi 5 dibagi 200. Jawabannya adalah 0,025. Seperti itu. Gimana, Kak? Bisa dimengerti? Bisa. Setelah hafal Oke. rumusnya bisa ya, Kak. Harus hafal rumus berarti yang ini. Iya, betul. Harus hafal rumus, Kak ya. Kita lanjut ya, Kak. Nomor 13. Di ruang rawat inap dewasa terdapat 9 perawat shift pagi dengan kepala ruangan. Dalam pemberian asuhan keperawatan berkualitas, kepala ruangan menugaskan setiap perawat memiliki tanggung jawab penuh dalam 24 jam bagi pasiennya dengan dibantu perawat pelaksana. Apakah model asuhan keperawatan yang diberikan di ruangan tersebut? Gampang, Kak. Bertanggung jawab penuh berarti apa? Primer. Primer. Good. Primer. Gimana? Ada jawabannya enggak? Cukup ya, primer Kak. Soalnya ini kan bertanggung jawab secara penuh mulai dari pasien masuk sampai para pasiennya pulang. Ya, oke. 14. Pasien Tuan A di ruang teratai mampu melakukan kebersihan diri sendiri, mandi, ganti pakaian, dan minum dengan status psikologisnya stabil dan hanya perlu pengawasan dalam ambulasi ataupun pergerakannya saja. Ini merupakan tingkat ketergantungannya apa? Ada yang tahu? Care. Parsial. Minimal care. Minimal care atau parsial? Minimal. Alasannya yang mana? Alasannya yang mana? Ayo, Karena bisa dilakukan sendiri, Kak. Ganti pakaian, minum, dan mandi. oke. Ada yang lain enggak? Ada yang lain?
Cukup. Oke, jadi jawabannya adalah betul, minimal care ya, karena pasiennya ini bisa melakukan semuanya sendiri. Oke. 15. Konflik, Kak. Seorang perawat di ruang bedah tidak setuju dengan jadwal yang disusun oleh kepala ruangan. Termasuk konflik apa? Ayo, konflik yang apa, yuk? Konflik personal. Interpersonal. Inter atau intra? Inter atau intra? Inter itu antara karyawan Intra. dan perawat ya, Kak. Intra. Intra diri sendiri. Yakin? Yakin nggak? Ayo, yakin nggak? Yakin Kak D. Oke. Jawabannya adalah E. Kenapa? Kan ini dia nggak suka sama yang dikasih sama kepala ruangannya ya. Jadi dia ini konfliknya sama kepala ruangannya. Nggak suka sama yang disusun sama kepala ruangannya. Itu maksudnya interpersonal, bukan intra. Kalau intra, itu dengan Diri dirinya sendiri. sendiri. Sik, bentar tak buka nama materi ini, Kak. Ya, manajemen. Lah haula wala quwata. Hei, jatuh kamu. Dia dulu. Manajemen. Mana ya? Nah, ini. Konflik. Metode penugasan tadi sudah. Itu tadi soal terakhir, Kak. Jadi kita nanti masuk materi aja ya. Sampai ngabisin sampai jam 5. Bentar. Tingkat ketergantungan sudah. Ini uraian tugas kepala ruangan, perawat primer, dan perawat asosiat. Ini cuma ini tak sih ya. Ini yang dari teorinya sih, Kak. Kayak gini. Ini konflik. Konflik itu adalah perselisihan ya, baik internal yang dihasilkan oleh diri sendiri ataupun dengan masalah dengan orang lain. Nah, jenis-jenis konflik itu ada dua, konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intrakelompok, ataupun konflik antar kelompok. Nah, konflik intrapersonal itu adalah konflik yang terjadi pada individu diri sendiri. Ya, pada individu diri sendiri. Contohnya apa? Misal dia ini mau dipindah ruangan, ya, dipindah ruangan tanpa ada konfirmasi, ya, tanpa ada konfirmasi sama sekali. Nah, akhirnya dia ini nggak mau, aku nggak mau pindah, aku nanti takut di sana, takut ini, takut itu, takut itu. Nah, itu namanya intrapersonal. Jadi intinya konfliknya itu dengan dirinya sendiri gitu loh, debat batin, ya, batin sendiri, itu namanya intrapersonal. Kalau inter itu dia ada konflik dengan orang lain, baik dua ataupun lebih ya. Contohnya tadi dia ini nggak suka sama yang dibikin sama kepala ruangannya. Itu berarti dia konfliknya dengan kepala ruangannya. Berarti masuknya ke interpersonal. Kemudian ada konflik intrakelompok. Nah, konflik intrakelompok itu apa? Konflik Terlalu intrakelompok. cepat. Oh, terlalu cepat. Sorry. Konflik interpersonal itu konflik dengan dua orang ataupun lebih, ya. Contohnya, ada konflik dengan manajernya, dengan teman kerjanya, dengan atasan, ataupun dengan bawahannya. Itu namanya konflik interpersonal. Kalau konflik intrakelompok, contohnya kita ada tim ya. Kita punya tim, di tim 1, tim 2, tim 3. Nah, di sini permasalahannya itu dengan sesama yang ada di dalam tim tersebut. Itu namanya intrakelompok. Misal ada konflik entah tadi itu semisal pasiennya terlalu banyak, yang satunya pasiennya terlalu sedikit, akhirnya iri-irian, itu namanya konflik intrakelompok. Kemudian ada konflik antar kelompok. Kalau konflik antar kelompok itu contohnya
konflik antar tim 1 dengan tim 2. Misal yang tim 1 tadi habis minjem EKG-nya nggak dikembalikan dengan kondisi yang rapi. Nah, itu konflik antar kelompok. Jadi antar kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Itu. Konflik itu cuma ada itu ya. Intrapersonal dengan diri sendiri, interpersonal dengan orang lain, intrakelompok itu konflik di dalam kelompok, antar kelompok itu konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, selain konflik, pasti ada gimana cara untuk memecahkan sebuah masalah atau sebuah konflik. Nah, ini teman-teman, kita lihat yang pertama, teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah itu adalah menghindar. Teknik ini tuh biasanya kita gunakan, ya, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita itu menghadapi permasalahan yang menurut kita itu nggak penting, ya, nggak perlu, atau masalahnya cuma kecil saja, ya sudah, kita abaikan saja. Itu namanya teknik menghindar. Kemudian, tapi minusnya teknik menghindar ini, semisal kita lakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan masalah yang ada ini nggak selesai-selesai dan malah semakin membesar. Itu teknik menghindar kerugiannya kalau kita lakukan. Kemudian ada teknik selanjutnya yaitu mengakomodasi. Kakak perhatikan dari yang saya blok warna kuning, win-lose solution. Maksudnya apa, Kak? Kok win-lose? Mengakomodasi itu adalah teknik pemecahan masalah yang salah satu itu ada yang diuntungkan, yang salah satu itu ada yang dirugikan. Itu namanya win-lose solution. Nah, di sini kok bisa salah satu ada yang diuntungkan, satu ada yang dirugikan? Dikarenakan para pihak yang berkonflik pada pemecahan akomodasi ini ada yang memiliki power lebih tinggi atau memiliki kekuasaan lebih banyak. Contohnya, semisal ada sengketa tanah antara si kaya dan si miskin. Kira-kira menurut kakak yang menang yang siapa? Kalau sengketa tanah antara kaya dengan miskin, yang menang yang siapa? Kayak Yang kaya. Nah, itu namanya teknik akomodasi. Karena si kaya ini punya kekuasaan lebih, entah punya uang ataupun kekuatan lebih untuk mengakomodir kepentingan si miskin. Itu namanya mengakomodasi. Kemudian kompetisi. Nah, kompetisi itu berarti pemecahan masalahnya itu dijadikan sebuah persaingan, ya. Nah, di sini di kompetisi itu biasanya ada punishment-nya, ada reward-nya. Reward untuk yang menang, punishment untuk yang kalah. Itu kompetisi. Contohnya, misal lagi pemilihan ketua tim atau pemilihan CI yang baru. Nanti dua orang yang dicalonkan ini akan berlomba-lomba menunjukkan kompetensinya. Terus akhirnya nanti dipilih salah satu menjadi ketua tim atau menjadi CI. Itu namanya kompetisi. Kemudian ada yang namanya kompromi atau negosiasi. Kakak fokus di kata-kata lose-lose solution. Maksudnya lose-lose solution itu adalah kedua pihak ini sama-sama kalah, ya. Sama-sama kalah atau tidak sesuai dengan keinginannya. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, namanya aja negosiasi ya, Kak, ya. Kakak kan pernah ya, apalagi ini ibu-ibu ini kalau ke pasar nawar jualan penjual, misal ikannya harganya 30.000. Kakak bilang, Bu, 15.000 aja, 30.000 kemahalan. Itu teknik negosiasi. Kata ibunya nggak dapet kalau 15.000. Ya udah, berapa Bu pasnya? Ya udah 22 misal. Nah, 22 itu adalah solusi dari negosiasi, tapi antara saya yang beli dengan penjual itu tidak mendapatkan keinginan awal. Tadi keinginan awal penjualnya 30, keinginan kita awal cuma 15, tapi berujung di angka 22 biar sama-sama enak. Itu namanya negosiasi atau kata kuncinya yaitu lose-lose solution. Nah, ini contohnya kayak jual lemari ini ya, 1,5, orangnya minta 1,5, dianya belinya 1,3, akhirnya 1,2, akhirnya dealnya di 1,3. Itu namanya kompromi atau negosiasi. Kemudian ada kolaborasi, fokus di kata yang tulisannya miring. Kolaborasi itu win-win solution. Kalau namanya win-win solution berarti sudah pasti menang dengan menang, ya. Menang dengan menang. Maksudnya apa? Mereka berdua ini mendapatkan solusi yang sesuai dengan keinginannya dari awal. Contohnya apa? Contohnya ini sekarang lagi dipakai sama
konten-konten kreator, contohnya saya lah ya, nggak usah konten kreator yang lain. Kalau semisal ada temen yang bilang, Cid, bantuin dong biar followersku naik, misal kayak gitu. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Gimana kalau kita sama-sama nge-live bareng di TikTok? Oh iya Kak, jadi aku live bareng sama beliau, nanti beliau itu dapat followers dari aku karena aku bantu mempromosikan, dan juga bisa jadi followers dia itu bakalan follow aku. Itu namanya kolaborasi. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang kita lakukan, atau win-win solution. Kemudian ada yang namanya smoothing. Nah, smoothing ini sering banget dilakukan, apalagi anak-anak baru di ruangan. Apa sih Kak smoothing itu? Smoothing itu bahasa lainnya adalah mengalah. Maksudnya mengalah itu apa Kak? Jadi kita itu mengorbankan kepentingan kita daripada cari masalah. Intinya ya udahlah kita nanti aja nggak apa-apa. Yang penting nggak jadi permasalahan, nggak jadi rame gitu ya. Contohnya ini nih, kalau misalnya ini kan mau bulan puasa, mau lebaran, anak baru pengen pulang nih ceritanya, udah 4 tahun nggak pulang misal, pengen pulang, tapi kok ternyata seniornya juga izin cuti di tanggal yang sama. Kira-kira kalau kakak jadi anak barunya, mau cari perkara atau enggak? Kalau pengalaman saya dulu ya wes sudah nggak apa-apa, nanti saya pulangnya habis lebaran aja. Karena apa ya tadi nggak pengen cari rame, ya sudah nanti saya masih bisa dikondisikan. Tapi kalau semisal sesama dengan anak-anak baru, mungkin kita masih bisa agak sedikit melawan ya. Tapi karena kalau semisal saingannya kita adalah orang-orang yang lama, apalagi yang punya jabatan, ya sudah kita ngalah aja. Itu namanya smoothing. Dan ini smoothing ini sering dilakukan. Ataupun kalau di dunia keseharian, si kakak ngalah sama si adik, itu namanya juga smoothing ya. Mengalah terkait apapun itu namanya smoothing, alias mengorbankan keinginan dia atau kepentingan dia demi orang lain, itu smoothing. Oke, sudah. Gaya kepemimpinan, nah ini tadi belum kesenggol sama sekali di soal ya. Gaya kepemimpinan tuh ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama ada demokratis. Demokratis itu kata kuncinya adalah baik dari musyawarah ataupun penentuannya itu diskusi bareng-bareng antara atasan dan bawahan. Jadi demokrasi itu bersama-sama berdiskusi menyelesaikan masalah dan juga dalam mengambil keputusan. Itu namanya demokratis. Kemudian ada otoriter. Kalau otoriter itu semua atas instruksi dan keputusannya yaitu di tangan atasan. Jadi tidak ada yang namanya diskusi dengan bawahan, itu tidak ada di otoriter. Kemudian ada laissez-faire. Kalau laissez-faire itu berarti dibiarkan saja tanpa ada kontrol. Maksudnya gimana Kak? Ya sudah, mau anggotamu itu ngerjainnya kayak gimana, mau nanti prosesnya bagaimana, terserah. Yang penting tugasnya selesai. Itu namanya laissez-faire. Alias atasan kita itu tidak melakukan kontrol terhadap kinerja yang kita lakukan. Kemudian, iya betul. Kemudian ada karismatik. Nah, kalau karismatik ini kita mau dilakukan, kita mau dipimpin oleh seseorang itu karena kita itu kagum dengan pribadi beliau. Contohnya, misal, kenapa kamu kok pilih Pak Jokowi gitu ya? Iya, karena Pak Jokowi itu orangnya baik, orangnya santun, orangnya lemah lembut. Nah, itu namanya kamu dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Karena beliau itu menonjolkan kepribadian yang beliau dapatkan. Yang beliau punya kok beliau dapatkan, yang beliau punya. Itu karismatik. Kemudian ada partisipatif. Nah, partisipatif itu adalah kombinasi otoriter dan demokrasi. Di mana dalam musyawarahnya dia ini bekerja sama dengan anggotanya, tapi pada waktu pengambilan keputusan itu ditentukan oleh atasan. Itu namanya partisipatif, ya. Jadi kalau diskusi bareng-bareng, keputusannya di atasan, itu namanya partisipasi. Kemudian ada militeristik.
Kalau militeristik itu mengutamakan atau mengedepankan kedisiplinan, Kak. Beliau ini sangat-sangat disiplin, contohnya nggak boleh telat. Kalau semisal kakak telat, nanti akan diberikan teguran. Kalau teguran sekali dua kali biasa aja, tapi kalau setiap hari seperti itu lama-lama akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, akhirnya anggotanya nanti bisa keluar ataupun drop out. Itu tipe militer. Intinya harus betul-betul sesuai dengan jadwal, tidak boleh di luar itu. Kemudian ada transformasional. Nah, kalau transformasional itu apa? Nah, transformasional ini adalah dia ini berfokus bukan hanya menyelesaikan tugas, tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi dia ini juga berfokus dalam mengembangkan upgrade diri baik dari leader ataupun dari anggotanya. Contohnya gimana sih Kak yang transformasional? Misal, saya diberikan tim untuk membuat sebuah program terkait bebas jentik nyamuk, misal gitu ya. Saya punya tim ini banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang saya gandeng dari keperawatan dan kesehatan yang lain. Di sini saya tidak hanya berfokus pada pembentukan program tersebut, tapi saya juga berfokus dalam gimana caranya mahasiswa-mahasiswa baru yang baru lulus ini punya pengalaman dari mulai gimana cara nyusun proposal yang baik dan benar, cara untuk bikin surat menyurat, teknik lobbying. Jadi itu pemimpin yang transformasional. Jadi memastikan agar anggotanya setelah selesai mengerjakan program tersebut itu ada kemampuan baru yang mereka dapatkan. Itu transformasional. Dan yang terakhir ada transaksional. Kalau transaksional itu memberikan pekerjaan dengan imbalan. Contohnya gimana? Contohnya gini, kamu tak kasih pekerjaan buat bikin mutu pelayanan 3 bulan kemarin ya. Nanti kalau udah selesai kamu tak traktir mixu. Atau nanti kalau selesai tak kasih tambahan uang 100.000. Itu namanya transaksional. Jadi intinya meminta orang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan iming-iming sebuah imbalan. Itu transaksional. Seperti itu. Nah, ini pembedanya. Nanti boleh teman-teman baca. Oke, ini sudah jam 5 teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di stase manajemen lain. Dan masih banyak sebetulnya materi-materi nanti yang belum dibahas. Akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Cukup? Oke, kalau cukup, nanti materi ini saya upload di G-Drive beserta soal yang tadi sudah kita bahas. Ini masih banyak, Kak. Nanti tak ajarin cara-cara untuk ngitung bor. Tadi ngitung bor kan sudah, terus ngitung kayak ini nih, Kak. Ruwet ini, Kak. Mana ya belakang sih? Bentar. Tak tunjukkan. Sik. Diam dulu, tak diam. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Nah, kayak gini nih. Kilis. Nah, metode kilis ini kalau nggak butuh waktu lama ini harus dijelaskan ya. Nggak bisa langsung saat ini juga. Karena waktunya sudah mepet sekali. Nah, kayak gini. Nanti tak jelaskan cara ngitung-ngitungnya, kebutuhan perawatnya berapa gitu ya. Atau mungkin teman-teman udah biasa ngitung ya, wes kita ulang lagi aja gitu. Oke? Cukup sekian untuk pertemuan sore hari ini. Jika ada soal-soal atau hal-hal yang ingin dibahas ataupun ingin didiskusikan di grup, atau mungkin dapat FR di tempat yang lainnya, boleh di-share di grup biar nanti bisa buat acuan saya untuk membuat soal, ataupun nanti saya juga masih proses rekap sih untuk FR yang kemarin di gelombang 1, di grup itu masih saya rekap satu persatu. Nanti saya share juga di grup buat teman-teman juga belajar. Oke? Terima kasih banyak.